Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga pada adik-adik yang hadir bersama dengan Bapak Mama. Kita bersyukur di pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Syukur cuaca yang sejuk ya, yang kita nikmati di pagi hari, bahkan juga bisa hadir ya bersama dengan keluarga. Saat ini sudah terkumpul dalam ruangan ini. Mari saya lihat sudah ada yang mulai bersalam-salaman, tetapi coba lihat kiri kanan, sepertinya ada yang belum sapa tadi. Nah, saya undang bangkit berdiri. Kita boleh beranjak dulu menyapa Bapak Ibu yang ada di samping kanan kiri kita maupun di belakang, di depan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kita bersyukur karena persekutuan orang percaya itu dilandaskan kebenaran firman Tuhan, dan melaluinya juga kita boleh diajar bahwa kita perlu bersekutu, dan Tuhan memanggil umatnya dalam satu kumpulan. Bukan ada juga yang dalam secara personal, tetapi satu kumpulan Tuhan panggil dan Tuhan katakan apa yang mereka lakukan sebagai satu perkumpulan itu. Nah, olehnya itu di pagi hari di ibadah sebagaimana ibadah kita selanjutnya, mari sebagai satu kumpulan umat Tuhan kita datang kepadanya sikap hati yang penuh hormat, kita menunjukkan penghormatan kita kepada Dia, menaikkan pujian kita, menaikkan permohonan kita, dan mendengarkan apa yang Dia akan kehendaki untuk kita renungkan dan hidupi dalam hidup kita. Kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan dalam momen saat teduh. Kita berdoa kepada Tuhan agar sungguh Dia menolong kita, perkumpulan kita ini dalam ibadah kita, agar kita boleh memiliki kesatuan hati, memiliki sebuah sikap hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa Tuhan dalam saat teduh ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri karena Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama beribadah. Kita bersama-sama bacakan Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 3. Mari kita katakan, bersorak-sorailah hai orang-orang dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmur baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita, nyanyian kita kepada Tuhan yang sesungguhnya memang layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan. Mari kita bernyanyi, hai Kristen nyanyilah. Bersama-sama kita mengumandangkan apa yang menjadi peran dan tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hai Kristen nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di dalam
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan dan pertolongan-Mu kepada kami. Terlebih anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pertolongan dan penghiburan yang kami dapatkan dari Roh Kudus. Kami bersyukur karena pagi hari ini boleh berkumpul di tempat ini. Ini adalah sesungguhnya satu bentuk pemeliharaan-Mu kepada kami. Engkau mempersatukan kami dalam sebuah persekutuan umat percaya untuk boleh bersama-sama hadir, berdiri di hadapan Tuhan, menaikkan syukur dan pujian kami hanya kepada-Mu. Tuhan, biarlah dalam persekutuan ini, secara khusus dalam ibadah kami saat ini, kami dari tempat kami masing-masing yang terkumpul ini, Tuhan boleh tolong untuk kami dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Melalui pujian, melalui doa, bahkan pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab, Tuhan bekerja, pimpin dan sertai kami, untuk kami boleh dididik kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang mungkin saat ini hadir dengan berbagai macam pergumulan kami dalam hidup kami masing-masing maupun dalam keluarga kami, biarlah saat ini hati dan pikiran kami boleh tenang di hadapan Tuhan, boleh mengarahkan pandangan kami kepada-Mu untuk Engkau celikan, untuk Engkau bukakan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Pimpin dan sertailah ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan selamat kami menaikkan doa kami ini. Itulah Tuhan selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam peribadatan kita saat ini, Tuhan juga memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Mari sama-sama kita akan membacakan pengakuan iman. Kita akan membacakan Katekismus Heidelberg bagian 2 terkait kelepasan manusia untuk pertanyaan 25 dan 24 dan 25. Pengakuan iman itu dibagi atas berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Mengingat bahwa hanya satu keberadaan yang ilahi, apa sebabnya saudara menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena demikianlah Allah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Ketiga pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang Esa, yang sejati dan kekal. Iya, kepada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal menyatakan dirinya dalam firman-Nya dan dalam ibadah kita saat ini juga. Saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Allah Tritunggal sebagaimana yang kita nyatakan, kita akui dalam pengakuan kita saat ini. Terkadang dalam hidup kita banyak hal yang ternyata tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan pengakuan kita. Oleh karena itu, mari, ini kesempatan, momen untuk sungguh-sungguh kembali melihat diri kita di hadapan Tuhan. Kelemahan kita, kekurangan kita, yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus kita. Kita membawa pengakuan
kita nyanyikan di muka Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita membacakan pengakuan dosa komunal. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengakui bahwa pengakuan kami seringkali tidak sesuai dengan realitas hidup kami. Kami mengaku percaya padamu sebagai pencipta, namun seringkali hidup seolah-olah kami adalah pemegang hidup kami. Kami bahkan merusak ciptaan-Mu dengan keserakahan dan ketidakpedulian. Kami juga mengaku berterima kasih atas penebusan Kristus, namun kami masih terus terikat dalam dosa dan pemberontakan, baik dalam pikiran dan perbuatan kami. Kami juga mengaku bergantung pada Roh Kudus, namun kami sering mengikuti keinginan daging daripada pimpinannya. Kami adalah umat yang mengaku mengenal-Mu sebagai Allah yang sejati dan kekal. Namun hidup kami tidak mencerminkan pengakuan ini. Ampunilah kami ya Allah, dan bukalah hati kami agar pengakuan kami menjadi sungguh-sungguh nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Dengarlah pengakuan kami, sebab kami berdoa melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sekarang, dengarkanlah pengakuan dosa pribadi kami. Mari masing-masing datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami umat-Mu, datang kepadamu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami, ubahkanlah hati kami, agar pengakuan kami sungguh-sungguh nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, ada pengakuan yang boleh berikan kepada Tuhan, karena demikianlah Tuhan menghendaki
boleh berbalik kepadanya dan dibaharui oleh Dia. Pemazmur mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Kiranya kita terus mengingat dan memiliki sikap hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan ketika kita diberikan firman-Nya dan ketika kita dibaharui. Mari Bapak Ibu, kita kembali bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita mengikuti bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah saat ini kami bersama-sama berkumpul untuk menyerahkan segala keberadaan kami, keberadaan yang ada di sekitar kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk hati kami ketika kami datang beribadah di ibadah minggu maupun ibadah persekutuan yang kami ikuti dalam komunitas. Bapa di surga, kasihani agar setiap kami yang mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan segenap umat percaya boleh memiliki kesiapan, boleh memiliki sebuah kesadaran bahwa persekutuan itu adalah persekutuan yang Tuhan kehendaki, dan melalui Tuhan mau menyatakan kehendak-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami bergabung dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti. Kami adalah orang-orang yang menunjukkan sikap hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Juga berdoa untuk setiap orang percaya di kota Manado ini. Ketika mereka mengikuti ibadah-ibadah, kami mohon biarlah dalam campur tangan Tuhan, setiap pribadi boleh memiliki hati yang lembut untuk diajar oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus semakin hari semakin engkau kepada setiap umat percaya yang ada di kota Manado. Dan biar Tuhan kebenaran firman boleh disampaikan dengan seluas-luasnya, dengan sedalam-dalam. Melaluinya Engkau membentuk, menuntun setiap umat percaya untuk bergerak menjadi kasih di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam kehidupan kami, keluarga, lepas keluarga satu dengan yang lain. Dalam bulan yang Tuhan izinkan, kiranya ada ya Tuhan kesulitan keuangan, atau mungkin bergumul untuk mencari pekerjaan, atau ada hal-hal lain yang selama ini kami terus gumuli dan kami terus jalani. Tuhan, kuatkan, teguhkanlah, berikanlah hikmat bijaksana dalam pergumulan kesulitan hidup apapun itu, secara pribadi maupun dalam keluarga. Kami menjadi orang yang sungguh-sungguh menaruh harap hanya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh mau melakukan sebuah sikap ketaatan untuk tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam keadaan apapun. Sehingga kami tidak dibiarkan untuk menjadi orang yang akhirnya semangat hingga kami boleh kompromi dengan berbagai macam tawaran yang ada. Kasihani Tuhan, setiap kami boleh terus mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa surga, sekiranya Engkau mengizinkan umat Tuhan, jemaat-Mu yang kumpul di saat ini, yang mungkin dalam keluarga mereka maupun kehidupan pribadi mengalami ada sukacita, ada syukur yang mereka boleh naikkan saat ini. Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka, dan dalam sukacita itu mereka menjadi pribadi yang sungguh juga menyatakan sebuah sikap hati yang menghormati Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam segala masa, segala hal yang mereka alami.
Pimpin dan sertai Tuhan, agar kami meresponi setiap bulan hidup. Roh Kudus bekerja di kami untuk boleh berespon seturut dengan apa Tuhan kehendaki. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus kami boleh bersyukur untuk pelantikan kepala-kepala daerah yang sudah dilakukan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Kami mohon Tuhan memimpin dan menolong bangsa negara kami melalui peran tanggung jawab setiap kepala daerah ini. Tuhan, bekerjalah dan berkuasa atas mereka, agar otoritas yang mereka miliki mereka boleh jalankan dalam hikmat bijaksana yang asalnya daripada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap kepala-kepala daerah yang adalah anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kasihani mereka Tuhan, mampukan mereka, tuntun mereka untuk menjadi saksi dalam menjalankan dan tanggung jawab mereka. Secara khusus juga Tuhan, kepala-kepala dalam minggu ini sedang mengikuti retreat. Biarlah dalam retreat di belakang ini menjadi sebuah momentum bagaimana mereka akan memikirkan kesejahteraan setiap daerah mereka, dan mereka memiliki sebuah komitmen untuk menjadi para kepala daerah yang benar-benar melihat kebutuhan masyarakat dan mau mengusahakan bagaimana kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Tuhan, kami berdoa juga untuk daerah-daerah kami. Beberapa tempat sedang mengalami cuaca ekstrim, curah hujan yang cukup tinggi. Biarlah dalam pengaturan dan hikmat bijaksana setiap kami boleh memperhatikan kebersihan lingkungan, bahkan penataan tata ruang untuk bisa mendukung keberlangsungan kehidupan kami bersama. Tuhan, biarlah bijaksana kami diberikan akal budi dan pikiran. Kami boleh menjaga dan memelihara lingkungan hidup di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap doa yang boleh dinaikkan pada saat ini. Kami bersyukur melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur. Mari sebagai milik Tuhan kita mempersembahkan hidup kita melalui persembahan yang kita akan kumpulkan. Tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan amplop yang sudah diberikan. Bapak Ibu bisa memberikan secara tunai, mengisi dalam amplop, dan di amplop juga akan ada QR yang Bapak Ibu bisa scan jika akan memberikan dalam bentuk non tunai. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan pujian Sekarang Beri Syukur, kita memberikan persembahan kita. Di dalam hidup kita.
berdiri untuk bait yang ketiga. Mari kita bersyukur untuk persembahan yang kita sudah kumpulkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami boleh memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan berkatilah setiap rupiah yang sudah kami kumpulkan. Kami terus berdoa ya Tuhan, sekiranya kami pribadi yang tidak hanya memberikan dalam bentuk rupiah, membentuk uang yang kami boleh kumpulkan, tetapi sungguh-sungguh kami adalah orang-orang yang juga mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami, hati dan kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan sehari-hari adalah wujud dari kami menyembah Tuhan kami. Berkati Tuhan setiap rekan yang akan mengelola pelayanan ini, agar boleh digunakan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Widya Ferdinandus. Tuhan memberkati dalam pelayanan ini. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian. Bertanya, kapan biasanya Bapak Ibu, saudara, adik-adik di sini mengucapkan syukur? Kapan biasanya? Waktu mau makan, ya betul. Biasanya mau makan mengucap syukur, ya. Kapan lagi Bapak Ibu, saudara, adik-adik di sini? Ya, bangun pagi. Setelah tidur semalaman, puji Tuhan hari ini masih bisa bergerak, masih bisa nafas, ya. Kapan lagi? Ya. Sebelum tidur. Kenapa ya sebelum tidur? Mengucap syukur. Oh ya, terima kasih sepanjang hari ini bisa berjalan gitu. Ya. Kalau Anda normal seperti saya, ya saya pikir normal semuanya. Maka lazim kita mengucapkan syukur itu kalau kita mengalami hal-hal yang baik atau yang menyenangkan, ya, yang pleasing buat kita. Mengucap syukur atau mau makan, ya syukur karena ada makanan, ada minuman, atau mengucap syukur waktu kita lagi bawa kendaraan, terus hampir kecelakaan, kemudian puji Tuhan, ya tak? Terus kita mengucap syukur waktu ulangan nggak belajar, tapi kemudian karena gurunya agak ngantuk gitu kan, akhirnya si 88 80 gitu, ya. Atau kita mengucap syukur ada cowok atau cewek yang kita selama ini pacar, ya toh, tapi sudah punya pacar, ternyata putus pacarnya, ya toh, akhirnya ubur-ubur puji syukur le. Nah, kita mengucap saudara ketika mengalami hal-hal yang kayaknya menyenangkan, enak gitu. Tapi kalau kita perhatikan, poinnya adalah kita mengucap syukur itu landasannya subjektif. Ya, hal-hal yang apa yang kita rasakan atau alami itu baik, yang nyaman buat kita. Nah, tetapi saudara, ketika nanti kita baca Alkitab, kita apa yang Paulus ketika dia sampaikan ungkapan syukurnya, kita bisa belajar banyak dari sana. Bahwa ternyata mengucap syukur itu tujuannya, landasannya, alasannya itu bukanlah hal-hal yang sifatnya objektif. Hal yang objektif berdasarkan siapa Allah, apa yang telah dia kerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dikerjakan. Dan
sebabnya kalau kita dasarnya adalah Allah dan Allah saja, maka kita bisa menghidupi apa yang Paulus katakan, mengucap syukurlah selalu atau senantiasa itu. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan dapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Juga akan meneguhkan kamu sampai ke kesudahannya, sehingga kamu tak berkat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Dia bersalah dan tidak pernah memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa kami perlu terus makan dari firman-Mu, perlu ditopang, ditegur, diingatkan, diajar, dituntun oleh firman-Mu dari hari ke hari. Dan ini sering kami membaca firman-Mu, biar kiranya Engkau yang bekerja dalam setiap mampukan kami untuk celik apa yang menjadi kehendak-Mu sebagaimana Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu untuk bisa menguraikan, mengeksposisi kebenaran firman-Mu, menguraikannya dengan jelas dan benar. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan apa yang Paulus lakukan di sini, sebenarnya ini sangat mengherankan. Sebagaimana kita akan lihat di minggu-minggu akan datang, jemaat Korintus ini jemaat yang penuh dengan problem, penuh dengan masalah. Jemaat Korintus setidaknya ada isu perpecahan. Mereka mengagungkan pengkhotbah-pengkhotbah tertentu, rasul-rasul tertentu. Ada yang favoritnya adalah Paulus, yang lain lagi favoritnya Apolos, karena Apolos itu fasih lidah. Ya, dia ketika menyampaikan khotbahnya itu sangat-sangat runtut, logis, enak didengar, membuat bergairah. Yang lain lagi mengatakan pengikut Petrus. Yang lain lagi, saya tidak ikut tiga-tiganya, saya ikut Kristus. Saya pernah dengar Tuhan Yesus mengajar, tidak ada bandingnya. Nah, jadi saudaraku, ada isu perpecahan di tengah jemaat Korintus. Kemudian isu lagi mengenai penggunaan karunia. Ya, mereka itu paling flexing, ya, flexing mengenai karunia-karunia yang super. Ya, yang satu mengagungkan, nih, gua bisa lidah. Ya, yang lain lagi, saya dong nubuat gitu. Ya, yang lain lagi bicara bahwa saya bisa melakukan ini dan itu. Jadi saling flexing karunia, saudara. Kemudian ada masalah lagi antara mereka, katanya ada yang melakukan percabulan, perzinahan, hidup perzinahan. Ada lagi yang lain lagi merasa bahwa imannya itu super, sehingga tidak masalah mau makan apa saja, karena kan nggak ada yang namanya berhala. Ya, di tengah kota yang menyembah berbagai ilah itu. Lalu heran saudara, di pasar, ya, ketika mau beli daging, itu bisa jadi daging yang sebenarnya sudah dan dibawa ke kuil Poseidon, kuil Artemis, kuil gitu. Ya, karena hari itu kan ada kulkas saudara. Ya, setelah potong kurban dipersembahkan, ya siapa yang mau makan gitu, aja ke pasar. Nah, jadi boleh nggak saya makan daging ini? Beberapa bilang ya boleh saja, ya nggak ada kok yang namanya itu, kita punya pengetahuan dan segala macam. Nah, jadi jemaat yang penuh dengan isu saudara, penuh dengan masalah.
penuh dengan tetapi di dalam ini awalnya ya, Paulus dia katakan, aku senantiasa mengucap kepada Allahku karena. Jadi saudara, ini satu hal yang kayaknya bertentangan dengan yang seharusnya gitu. Ya, saya misalnya melayani jemaat Korintus ini, saya dengar berita dari Chloe yang laporin Indian itu, saya langsung labrak mungkin ya, karena kan susah dapat kertas ya, jadi nggak ada waktu lagi untuk ngomong panjang lebar, harus langsung to the point gitu. Tapi itu tidak dilakukan saudara. Yang Paulus lakukan justru orientasi ulang, mengarahkan ulang ya, untuk melihat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah umatnya, orang-orang sedang mengalami pengudusan. Dan saudara, ini bukanlah artinya Paulus ini berpikir positif gitu. Ya, selalu lihat gelas itu setengah penuh, jangan lihat setengah kosongnya gitu, sehingga kita ngedumel terus kita. Tidak saudara, dia bukan sedang menerapkan pikiran positif, tidak saudara. Tetapi dia sedang menerapkan pikiran yang tertuju kepada Allah, kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada yang dikerjakan oleh Allah. Dan saudara, hari ini kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang tadi telah kita baca, ya, hal arah daripada arah dan juga landasan dan juga landasan dari ucapan syukur Paulus ini, yaitu apa yang menjadi pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus di masa yang lampau, di masa yang sekarang, dan juga di masa yang akan datang. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, mengucap syukur karena apa yang menjadi pekerjaan Allah, karya Allah dalam Yesus Kristus di masa yang lampau. Paulus katakan di sana, aku senantiasa. Jadi bukan sekali, bukan kadang-kadang kalau ingat, tapi dia bilang senantiasa saudara. Nah, bukan berarti nggak putus-putus saudara ya, tiap detik dia syukur, enggak. Tetapi yang menjadi sikap dia, menjadi sal dia ketika lihat jemaat Korintus adalah balik lagi mengucap syukur pada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, terlepas dari apa yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Ketika dia mengucap syukur, apa yang menjadi alasannya? Karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Jadi anugerah yang telah Allah berikan di masa yang lampau kepada mereka, itu yang menjadi landasan daripada ungkapan syukur Paulus, bahwa Korintus ini telah mengalami anugerah Allah, telah mencicipi anugerah Allah, telah menikmati anugerah di dalam Yesus itu. Saudara perhatikan bahwa ini yang saya minggu lalu singgung, anugerah Allah itu bukan anugerah sifatnya general, bukan yang sifatnya itu ya makanan, minuman, ya, atau hal-hal yang sifatnya nafas gitu. Tetapi anugerah yang sifatnya spesifik, bahkan personal. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa setiap orang yang berdosa, yang rusak hubungannya dengan Allah, tapi kini mengalami pemulihan karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia mati untuk setiap orang-orang dosa yang percaya pada dia. Dia memberikan kehidupan bagi setiap mereka. Itu anugerah yang Paulus katakan tadi, tunjukkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan saudara, itu yang menjadi landasan, alasan yang pertama daripada ungkapan syukur Paulus. Nah, saudara, ketika kita syukur, adakah kita melihat ke belakang? Apa yang menjadi pekerjaan Allah, karya Allah bagi kita? Ya, ketika kita mengucap syukur hanya hal-hal yang subjektif tadi, saudaraku, ya, yang dapat hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, maka tidak heran ketika mengalami hal yang buruk, ya, ada bukanlah keluarga yang sakit,
ada mengalami kesulitan di pekerjaan, diputus pacar, langsung aduh down banget gitu. Ya, dan disposisi kita, sikap kita bukan lagi orientasi adalah mengucap syukur pada Allah. Termasuk saya ketika pelayanan, ya, dengan jemaat, dengan gereja, bisa jadi mengalami gereja yang memang tidak perfect gitu. Tidak kemudian sempurna. Melayani orang-orang yang bisa jadi jatuh bangun, termasuk saya, saudaraku. Tapi saudara, kita mengarah mata kita, pandangan kita kepada Allah dalam Yesus Kristus, apa yang telah Dia katakan, maka itu menjadi dasar yang objektif yang tidak akan berubah. Yang akan terus keluar ungkapan syukur apa yang telah Dia kerjakan di masa yang lampau itu. Mati, Dia bangkit untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua adalah Paulus, dia ketika ungkapan syukur yaitu untuk Allah di dalam Yesus Kristus di masa ini, ya, di masa sekarang. Di dalam dia katakan, sebab di dalam Dia, di Yesus Kristus, kamu telah kaya di dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Tadi kan saudaraku, muncul 3 kali kata segala. Ya, jadi untuk mengungkapkan bahwa ini dalam segala hal, ya, segala karunia yang Dia nyatakan berikan kepada kalian. Saudara, ada 2 hal di sana, ya, yang muncul. Ya, Dia katakan bahwa, boleh next slide ya. Mereka dikatakan bahwa mereka diperkaya di dalam segala perkataan dan segala pengetahuan. Jadi di awal saya katakan jemaat ini jemaat yang praktik. Mereka mengagungkan karunia mereka. Ya. Nah, di dalamnya ada isu pengetahuan, isu juga pengetahuan. Ya, kita akan lihat di minggu-minggu bahkan bulan-bulan yang akan datang. Mereka sangat mengejar yang namanya kefasihan itu. Ya, perkataan, saudara. Mereka mengagungkan, ya, bahasa orang-orang tertentu bisa berbahasa macam-macam itu, karunia daripada Allah. Mereka mengagungkan ketika mereka bisa berbuat, karunia daripada Allah. Lalu yang lain lagi mengagungkan pengetahuan. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 8, ya, kami punya pengetahuan, maka enggak apa-apa kok segala macam gitu. Nah, jadi saudara, Paulus di sini yang dia soroti adalah yang namanya karunia itu tidak salah. Yang dia punya itu memang daripada Allah. Itu adalah pemberian daripada Allah, anugerah daripada Allah di dalam Yesus buat mereka sekarang. Problemnya adalah, ya, penggunaan atau efek daripada itu. Mereka pakai ternyata untuk meninggikan diri, menyombongkan diri. Nah, awal sekali yang dilakukan adalah aku mengucap syukur untuk Allah. Karena di dalam Yesus Kristus Dia telah memberikan segala macam karunia buat kita. Pengetahuan, ya, kemudian perkataan, ya, segala jenis karunia kasih kebuat kalian itu datang daripada Allah. Ya, meskipun akhirnya bikin kamu pecah, bikin kamu begini dan begitu, tetapi pada dasarnya yang Tuhan beri kalian itu adalah hal yang baik, hal yang indah, karunia. Itu adalah anugerah pada Dia. Dan untuk itu aku mengucap syukur. Saudara, dia juga dikatakan saat ini, sekarang, anugerah dalam Yesus Kristus tunjukkan lewat di dalam ayat yang ke-6 sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Artinya, di antara jemaat Korintus ini pekerjaan Tuhan real yang nyata, yaitu tampak lewat kehidupan-kehidupan yang diubahkan. Orang-orang yang menerima Injil, percaya kepada Kristus, mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya sehingga memiliki berbagai macam karunia. Nah, itu adalah bukti peneguhan Allah bekerja di kalian.
Allah sungguh mengerjakan sesuatu di antara kalian. Ya, meskipun kalian tidak perfect itu kira-kira saudara ya, tetapi Allah real bekerja di antara kalian, menyatakan anugerahnya itu. Untuk itu aku bersyukur. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa dikatakanlah tidak cukup sampai di sana. Mereka dikatakan tidak kekurangan dalam karunia apapun. Tidak kekurangan dalam karunia apapun. Ini yang betul-betul gifted saudara ya. Kasih berbagai karunia sama Tuhan bagi mereka. Nanti kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal 2 sampai pasal 14. Ya lengkap. Nah, karunia kepemimpinan, karunia pelayanan, berbagai macam saudara. Ya. Yang dimiliki oleh Korintus ini sehingga aksesnya mereka merasa ada yang lebih baik gitu ya. Wah, kita pasti sangat disayang Tuhan dah. Gara-gara semua kita lebih rohani segala macam. Jadi saudara, terlepas dari apa yang aksesnya itu, Yesus mau bilang, aku mengucap syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus atas anugerahnya yang sedang Dia kerjakan di tengah-tengah kamu. Nah, saudara, saya pikir ini satu alasan yang juga sering kita lupakan ketika mengucap syukur di hari ini. Ya, selain tadi ya kita tidak lihat apa yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus masa yang lampau, tapi juga kita luput melihat apa yang sedang Dia kerjakan di sini dan sekarang di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Ya, Allah meneguhkan kok. Ada orang-orang bertobat. Ada orang-orang yang kehidupannya diubahkan karena Injil. Ada orang-orang yang demikian digerakkan, digairahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, diberikan karunia sehingga dia pelayanan, dia memberi. Dan itu sungguh-sungguh bisa kita saksikan, kita bisa lihat saudara. Cuma seringkali kita anggap udah bisa, enggak kita point out kan sebagai alasan landasan untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Dan kemudian saudara, tidak cukup kita katakan bahwa mengucap syukur karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus di masa lampau, di masa ini, tapi aku mengucap syukur untuk anugerah Allah di dalam Yesus Kristus di masa yang akan datang, yang belum kita alami, tapi pasti akan kita alami. Dalam ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, Paulus berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, Paulus menunjukkan pandangan dia jauh ke depan. Sekarang bukan berpikiran positif tetapi berpikir katologis, saudara, memandang ke depan. Dia katakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan meneguhkan, menjaga kamu, memelihara kepada kesudahan, kepada waktu datang kedua kali. Dan dia pakai istilah tak bercacat. Apa maksudnya tak bercacat di sini? Nah, di dalam bahasa Inggrisnya supaya itu blameless, saudara ya, impeachable. Jadi ini adalah pengadilan. Ketika ada hakim yang mengadakan penuntutan, nah maka menemukan sebenarnya orang tak bercacat, tidak bisa disalahkan, tidak bisa kemudian dituduh, ya. Jadi dia tidak bercacat, nggak ada salahnya. Bagaimana mungkin itu bisa kejadian, saudara? Kita ditemukan tidak bercacat satu waktu di hadapan Tuhan. Tidak lain bukan karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kristus yang telah mati buat Kristus yang bangkit bagi kita, memberikan kehidupan baru setiap kita. Dialah yang menjadi landasan dan juga alasan satu waktu kita ditemukan tidak bercacat di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa dituduhkan pada kita, karena demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di
Yesus Kristus. Dan satu kata yang penting di sana, yaitu kata persekutuan. Saudara, hari ini kata persekutuan, fellowship, seringkali artikan adalah ngumpul bareng gitu. Ya. Jadi ketika saya bareng dengan dia, nah itu persekutuan. Nah, tetapi ini kata yang susah diterjemahkan, saudara. Ya, koinonia ini di dalam bagian ini. Karena maksudnya adalah itu covenant participation gitu ya. Jadi mengambil bagian di dalam satu ikatan dengan Yesus Kristus itu. Tapi bukan berarti dia di luar kita, ya. Tapi kita di dalam dia, dia di dalam kita. Mengambil bagian itu. Atau sering memakai istilah dalam doktrin itu adalah union with Christ. Satu kesatuan dengan dia yang terpisahkan. Dan itu dimungkinkan karena pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Maka itu sebabnya di dalam penghujung dari ucapan syukurnya dia bilang setia Allah kita itu. Saudara, di dalam bahasa Yunani mereka bisa menulis kalimat itu jumpalitan, tapi orang tetap ngerti ya ini maksudnya, karena Yunani itu cukup kompleks saudara. Ya, jadi subjek, predikat, objek boleh ketukar-tukar. Nah, tetapi tetap orang tahu yang mana subjek, mana predikat, mana objek. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Ya, William makan, nah itu harus urutannya. Nggak bisa babi makan William. Ya, itu bahaya saudara. Ya, nah atau William babi gitu ya. Nah itu penghinaan gitu kan ya. Nggak bisa saudara. Tapi diam Yunani saudara, ketika ada kata tekanin dia taruh paling. Nah, di dalam bagian ayat 9 nih, kata yang paling pertama adalah setia, faithful. Dia mau tunjukkan bahwa Allah itu faithful, Allah itu setia. Ya, di dalam bahasa Indonesia supaya nggak kehilangan maknanya, wah ditaruh paling belakang. Supaya tetap paling kita ingat adalah Allah itu setia. Dan bagaimana Allah menyatakan kesetiaannya? Bagaimana Allah menunjukkan kesetiaannya? Itu awal sampai akhir, ya, di dalam keselamatan setiap kita dia bekerja di dalamnya, baik dulu, sekarang maupun nanti. Saudara, kalau Anda perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 9, ya, di dalam permulaan dari surat Korintus ini, ayat 1 9, setiap ayat istilah Kristus Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus itu muncul 9 kali. Setiap ayat saudara, untuk menunjukkan bahwa Kristus di belakang kita, Kristus di dalam kita, Kristus di samping kita, Kristus di atas kita, Kristus di depan kita, Kristus yang akan terus menyertai, menuntun, menjaga, menolong kita saudara. Di dalam Yesus Kristus setia. Dan oleh sebab itu saudaraku, tidak ada dosa apapun yang pada saat ini yang menjadi pergumulan kita, yang dapat menjauhkan kita daripada kasih Allah Yesus Kristus itu. Tidak ada jatuhan yang seburuk apapun saudara yang bisa kita itu kayaknya nggak bahagia di mata Allah. Tidak ada saudara penyakit, kesusahan, penderitaan apapun saudara, yang sesakit apapun yang bisa membuat kita itu kayak dari Tuhan, karena Allah setia dan Dia telah menyatakan kesetiaannya di masa lampau, di masa tengah-tengah setiap kita, dan juga di masa yang akan datang. Saudara, waktu kelak ketika berjumpa dengan Tuhan, kita akan ditemukan sebagaimana dikatakan oleh Paulus, tak bercacat, tidak bercacat. Ini adalah kebenaran yang dialami oleh setiap mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat satu-satunya, yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Oleh sebab kalau di antara kita, saudara, pada saat ini Anda ketika bayangkan satu waktu ketika saya ketemu Tuhan, ketemu Allah,
Apakah saya mendapat vonis blameless? Saya mungkin ragu, saya takut. Maka saudara, pada hari ini datanglah kepada Kristus lagi dan lagi. Datanglah kepada Allah yang setia itu dan memohonkan pengampunan daripada Dia, pemulihan yang daripada Dia. Dan saudara, siap kita yang pada saat ini percaya dan betul-betul percaya yakin bahwa kita ada di dalam Kristus. Biarlah sekali lagi kita oleh firman ini untuk mengucap syukur lagi dan lagi. Ketika kita merenungkan apa yang dibacakan oleh Allah ini dan juga kelak bagi setiap kita, biar itu menjadi landasan kita, untuk terus mengucap kehidupan yang bercirikan thanksgiving itu, syukur senantiasa, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus di setiap kita. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala anugerah yang telah Engkau tunjukkan bagi setiap kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Engkau limpahkan, curahkan, luber keluar lewat karya daripada Kristus di masa yang lampau. Kami bersyukur pada saat ini juga anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang boleh kami nikmati, alami, merasakan hari ini di tengah-tengah umat, di tengah-tengah gereja, juga di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Ketika kami melihat karunia demi karunia yang Kau berikan bagi setiap kami, juga buah-buah pada roh itu di dalam kehidupan setiap hari ini. Dan kami bersyukur juga di atas segala Allah. Karena meski di dalam segala kejatuhan kami, kegagalan kami, di dalam segala pergumulan kami, satu waktu kelak kami akan ditemukan tak bercacat di hadapan Engkau. Bukan pencapaian kami, ketaatan kami, kebaikan kami, pekerjaan baik kami, perbuatan baik kami, pelayanan kami, sedekah kami, bukan karena itu semua, tapi semata-mata karena anugerah-Mu di dalam Kristus bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur karena Allah. Dan kami percaya Allah yang setia, yang akan terus menjaga kami, menopang, menyertai kami sampai pada akhir. Tuntunlah kami ya Allah, dan biarlah sepanjang kehidupan kami syukur itu yang terus kami keluarkan lewat mulut dan juga kehidupan setiap kami. Doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur boleh merenungkan firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa Allah setia Yesus Kristus. Kita yang bergumul, kita yang memiliki berbagai macam persoalan kita, mari kita datang kepadanya. Dan yang kita akan nyanyikan berjudul Sandar pada yang kekal sebagai ikon kita dari perenungan saat ini. Mari juga ini kiranya menjadi satu permohonan kita untuk mengingatkan kita untuk benar-benar datang kepada Dia yang dengan segala kemahakuasaan sanggup memelihara dan menolong kita. Undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Sandar pada lengan yang kekal.
Mari kita menaikkan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menaikkan doksologi. Ibu, saudara, juga adik-adik sekalian, ibadah telah selesai, liturgi telah selesai, tapi liturgi kehidupan akan dimulai setelah ini. Di penghujung ini Tuhan mengutus kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, biarlah dalam segala perjalanan kehidupan kita, di dalam mungkin kita, di dalam kita, di dalam hal menyenangkan maupun tidak menyenangkan, biarlah satu hal yang menjadi pegangan setiap kita, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatakan anugerahnya di masa yang lampau, terus menyatakan anugerahnya di masa kini, juga akan menyatakan anugerahnya di masa yang akan datang. Biarlah di dalam itu kita terus meyakini janji Tuhan. Ia akan meneguhkan setiap kita sampai pada kesudahannya, hingga tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi keyakinan kita bahwa itu akan terjadi adalah Allah yang memanggil kita pada persekutuan dengan Tuhan Yesus adalah saya. Dan terimalah berkat yang daripada Allah. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan mengambil waktu teduh.
Sebelum saya menyampaikan beberapa warta, saya ingin bertanya apakah ada Bapak Ibu saudara di tempat ini yang pertama kali hadir dan pertama kali beribadah di GKSP Manado? Bolehkah mengangkat tangannya? Oh ya, ada Bapak dan Ibu ya, di bagian tengah. Ada lagi di sebelah kanan. Oke, selamat datang ya Bapak dan Ibu. Kalau belum ada tempat ibadah tetap, kami dengan hati menyambut ya. Dan nanti rekan-rekan Asyar akan menyambut ya. Kalau seandainya buru-buru, harap bisa menunggu sebentar di tempat ini ya. Bapak Ibu, minggu yang akan datang kita akan melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus pasal 1. Jadi Bapak Ibu, saudara, adik-adik ini bisa baca juga Alkitabnya ya. Ayat yang akan dibahas minggu akan datang, supaya bisa kita waktu ketika mengikuti eksposisi kita sudah tahu yang dimaksud bagian yang mana ya. Dan minggu yang akan datang itu adalah minggu pertama di bulan Maret, dan seperti biasa di bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi harap Bapak Ibu saudara juga bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan seperti biasa juga saudara, ketika minggu perjamuan kudus kita akan mengumpulkan persembahan ya, jadi harap bisa mempersiapkan persembahannya. Dan setelah ini saudara, kita tidak ada fellowship ya yang buat dewasa. Kita akan melanjutkan dengan kelas pembinaan 3V itu, 3V itu ya, Via Veritas, itu bahasa Latin untuk jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tema yang akan kita bahas slide-nya ya, supaya gampang di. Oke, mungkin tidak ada ya. Oke, tema yang kita bahas adalah Pilgrims on the Way. Jadi seorang musafir yang sedang dalam perjalanan, satu metafor tentang orang-orang Kristen. Ya, tadi juga ada tampak di dalam 1 Korintus saudara ya, bahwa kita sebenarnya sedang menantikan tuh hari kedatangan Kristus yang kedua kali, dan ini kan kayak perjalanan. Dan di dalam menjalani perjalanan ini, apa sih fungsi daripada teologi, doktrin, dan segala macam gitu. Ya, banyak kali kita punya pendapat orang Kristen sudahlah, yang penting ikut Tuhan Yesus saja, percaya Tuhan Yesus, hidup baik gitu ya, jangan bikin dosa, selesai. Nggak pula belajar yang berat-berat gitu ya. Ya, pokoknya percaya Tuhan Yesus cukup gitu. Nggak salah saudara ya, tetapi belajar teologi juga penting gitu. Karena ketika kita bilang bahwa cukup percaya Tuhan Yesus, itu pun satu teologi gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas mengenai 4 dimensi atau 4 hal penting di dalam kekristenan itu ya, mengenai kisah, mengenai Alkitab, mengenai drama, mengenai doktrin, mengenai doksologi ya, penyembahan, dan juga mengenai pemuridan ya, discipleship itu. Jadi setelah ini kalau Bapak Ibu saudara tidak terburu-buru ya, kami mengundang ikut kelas pembinaan 3V ini untuk bersama-sama bisa dipelengkapi. Nah, nanti mungkin pertanyaan Bapak bisa terjawab juga. Apa sih sebenarnya tempat ibadah, tempatnya pemuridan ya, tempatnya doktrin, tempatnya Alkitab mana tuh ya. Nah, harapannya setelah ikut kelas 3V yang awal di tahun ini, kita bisa memetakan itu semua ya. Dan kemudian saudara, setelah ini untuk nursery, Sunday School, dan juga CCM Youth dilakukan seperti biasa di gedung UPH Learning Hub ya. Silakan bisa menuju ke UPH Learning Hub. Bapak Ibu yang membawa anak-anak ataupun ada anak-anak remajanya bisa diarahkan untuk mengikuti persekutuan ini. Dan untuk prayer meeting di minggu berjalan ini kita tidak adakan saudara seperti biasa. Ya, biasanya kan kita adakan lewat Zoom, tetapi ini karena minggu terakhir kita akan adakan pertemuan vlog ya, FLOCK itu. Nah, masih ingat nggak saudara vlog itu apa? Udah lupa kayaknya ya. Pokoknya fellowship ingatnya ya, fellowship for learning, obedience, caring, and kindness gitu. Nah, pertemuan vlog ini akan diadakan hari Rabu itu di tempatnya Pak Fabian sama Bu Dewi. Pak Ibi sama Bu Dewi datang nggak hari ini ya? Oh ya, ada ya. Nah, itu hari Rabu jam 7 malam saudara ya.
Nanti kalau nggak tahu rumahnya tanya aja Mbak Ebi dan Bu Dewi ya. Dan yang hari Kamis itu ada di SDH Holland Village ya, jam 7 malam. Untuk hari Jumat di daerah Tomohon saudara, itu jam 4 sore di rumahnya Bu Joyce ya. Kalau nggak tahu tempatnya ini tanya Bu Selvi. Mana Bu Selvi ya? Iya Bu Selvi ya. Lalu untuk hari Sabtu, nah itu tanggal 1 Maret itu di tempatnya Pak Rile. Mana Pak Rile? Oh ya Pak Rile ya. Di rumah Pak Rile di Sea ya, di Wenwin sorry. Nah jadi kalau nggak tahu tempatnya bisa tanya. Nah Bapak Ibu saudara, supaya menolong untuk yang nyediain tempat supaya tempat duduknya nggak kurang, tolong bisa mengisi nama-nama Bapak Ibu di list yang sudah disediakan di belakang, di meja di belakang ya. Kalau misalnya mau ikut di wilayah yang mana, ya siapa tahu ada yang mau ikut di Rurukan Tomohon, boleh atau silakan boleh tuliskan namanya di list yang disediakan ya, supaya tuan rumah bisa siapkan tempatnya. Jangan datang ternyata 50 orang gitu kan, tempat duduk cuma disediakan 12, sisanya lesehan ya. Nah jadi kan nggak enak nanti tuan rumahnya. Jadi Bapak Ibu saudara menuliskan nama masing-masing yang mau ikut itu di dalam list yang tadi disediakan. Jangan tulisin nama orang lain saudara, ngerti itu namanya ya. Dan jangan tulis masih nggak yakin datang apa enggak ya, juga ngerjain tuan rumah itu. Dan setelah ini juga ada pertemuan inquiries class ya, jadi pendaftarannya masih berakhir sampai hari ini. Nah apa sih inquiries class ini? Ini adalah buat Bapak Ibu saudara yang mungkin bertanya, ya CCM ini sebenarnya gereja apa sih gitu. Namanya sih nama Inggris gitu ya, tapi ibadahnya ibadah yang ya Inggris juga ya. Maksud saya kayaknya sangat-sangat ketat gitu ya liturginya gitu. Nah jadi Bapak Ibu bertanya-tanya mengenai CCM, apa yang menjadi pengajaran kita, keyakinan kita, Bapak Ibu bisa mengikuti kelas inquiries kelas ini. Nah ini juga ditujukan buat Bapak Ibu saudara selama ini sudah ikut ibadah di CCM secara rutin dan kemudian terpanggil, tertarik untuk menjadi anggota. Nah jadi bisa mengikuti kelas inquiries kelas ini. Nah tetapi setelah ikut nggak mesti jadi anggota saudara. Ya jadi ini sifatnya itu open bagi siapa saja yang mau mengetahui lebih mendalam mengenai apa sih CCM dan juga mengenai hal-hal yang mendasar ya di dalam iman kekristenan. Itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita bisa meninggalkan ruang ini sambil bersalaman satu dengan yang lainnya.